Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil hidayati wat tamanatan wa qulubuhum bit tauhid. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwar raqibul majid. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنار الوجود بنور دينه وشريعته إلى يوم الوعيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. واعلموا أيها المسلمون إن الله تعالى أمرنا بالتقى في جميع أموالنا لنكون من الفائزين في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني بامتصال أوامره واجتناب نواهيه. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada saat yang berbahagia ini saya mengajak kepada diri pribadi saya khususnya dan para jamaah untuk sama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan bersungguh-sungguh di dalam mematuhi perintah-perintah Allah, dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan berusaha sedapat mungkin menjauhi serta meninggalkan larangan-larangannya atas dasar kecintaan semata. Sebenarnya setiap mukmin akan merasa berbahagia karena telah mampu memenuhi segala yang diperintahkan Allah dilaksanakan dan yang dilarang ditinggalkan. Tapi akan timbul suasana sebaliknya, yakni kekalutan, keresahan dan tidak ada ketentraman dalam hidup bila ia selalu terjerumus terus-menerus ke dalam jurang perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah. Orang seperti ini tampaknya merasa bebas karena tidak terikat dengan perintah-perintah Allah. Tetapi kemauan hawa nafsu yang senantiasa mendorong terus terhadap pribadinya untuk hidup secara leluasa dan bebas. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, karena itulah kita perlu membentuk diri menjadi mukmin yang baik, yakni mukmin yang bersikap mental sebagai orang yang patuh, tunduk melaksanakan perintah-perintah Allah dan merasa takut bila hendak menerjang larangan-larangannya. Mukmin yang seperti ini telah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang memuat beberapa pokok persoalan yang dimiliki oleh setiap orang mukmin sebagai orang yang takwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Yang artinya Alif Lam Mim, kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk buat mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum kamu, yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Banyak sekali saripati yang dapat diambil dari ayat-ayat di atas, yang pada pokoknya dapat dipahami bahwa ciri-ciri pokok yang ada pada diri seseorang yang patut dikatakan takwa kepada Allah, yaitu
Yang pertama, mereka yang beriman kepada yang gaib, seperti adanya Allah, malaikat, hari kiamat, siksa dan balasan, surga dan neraka dan sebagainya. Yang kedua, mereka yang telah melaksanakan pokok-pokok ibadah, terutama seperti salat, puasa, zakat, menginfakkan sebagian hartanya dan membelanjakan di jalan Allah. Hal ini menjadi bukti nyata adanya iman kepada Allah yang gaib. Yang ketiga, mereka yang beriman kepada yang gaib dan melaksanakan ibadah, maka baginya keberuntungan dalam hidup dan kehidupan dunianya sampai kelak di akhirat. Keberuntungan dalam hidup inilah yang merupakan wujud dari cita-cita manusia dan menjadi tujuan akhir, yakni tujuan akhir dari segala kegiatan hidup manusia di dunia ini. Karena itu, bila seseorang telah bertakwa kepada Allah, maka sampailah ia ke derajat yang tertinggi. Bahkan ketakwaannya akan lebih sempurna jika disertai dengan sikap mental yang terpuji menurut pandangan Allah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, selalu menuju kepada ampunan Allah, dalam arti bekerja dalam hidup ini selalu hanya berharap ridha Allah, bukan yang dilarang dan yang dimurkainya. Yang kedua, suka berbuat baik, pemaaf, jujur, tidak dengki dan sebagainya, sehingga bila terpeleset melakukan dosa-dosa, meskipun dosa-dosa itu kecil, maka ia cepat-cepat bertaubat kepada Allah dan kembali kepada yang benar. Maksudnya yang benar dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah orang tersebut akan dapat meraih derajat yang paling mulia di hadapan Allah, sebagaimana dijelaskan di dalam suatu ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah orang-orang yang takwa di antaramu. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita renungkan bersama-sama firman Allah di atas, maka jelas dinyatakan bahwa orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Bukan orang yang berharta, bertahta, bukan orang hidupnya bebas karena terpenuhi segala kebutuhan dan kepuasannya. Orang yang takwa itulah orang yang benar-benar sanggup membuktikan dirinya sebagai orang yang patuh melaksanakan perintah-perintah Allah dan yang disenangi serta menjauhi larangan-larangannya dan segala yang dibencinya, sehingga mulialah kita di hadapan Allah. Apabila masing-masing kita bertakwa, sehingga merupakan suatu masyarakat yang seluruhnya bertakwa kepada Allah, maka tidak hanya kemuliaan itu saja yang diberikan, tetapi Allah memberikan jaminan lantaran kemuliaan yang diberikan itu dilimpahkan pula kemakmuran masyarakat, kesejahteraan rakyat, dan ketentraman yang disertai limpahan serta naungan keselamatan dalam hidup sehari-hari. Di tengah masyarakat yang bertakwa semacam itulah Allah menumpahkan air hujan dari langit yang membawa berkah. Semua tanah ladang menjadi subur, pertanian dan tanam-tanaman hidup subur, berbuah melimpah, tidak diserang hama apapun. Hal ini menjadikan penduduk tidak kurang pangan dan sandang serta papan. Hampir-hampir tidak dapat ditemukan penduduk yang kelaparan karena kekurangan makan. Tidak terlihat gelandangan hiring mudik meminta-minta kesana kemari. Tindak kejahatan hampir tiada. Mereka hidup aman tentram, tidak kurang apapun. Sebaliknya, jika suatu masyarakat sudah tidak lagi mentaati perintah-perintah Allah, berani terang-terangan berbuat maksiat, sedikit pun tidak punya rasa malu, malahan bangga, maka tunggu saja azab Allah diturunkan di sana sini. Timbul gunung meletus, banjir besar menenggelamkan tanaman. Pertanian bahkan sempat merobohkan rumah dan sempat pula menelan jiwa penduduk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh
walakin kazzabu fa'ahaznahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, dan jika penduduk negeri mereka sama beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh aku bukakan berkah hujan turun dari langit ke bumi untuk mereka. Tetapi jika mereka mendustakannya, maka aku ambil semuanya dari mereka, segala apa yang mereka kerjakan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka kami mengajak, mari dalam sisa hidup yang masih ada ini, kita pergunakan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan lantaran ketakwaan itu, Allah melimpahkan berkahnya, melimpahkan keselamatannya di bawah ridha-Nya, sehingga kita benar-benar termasuk hamba Allah yang beruntung di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum amanu wattaqau lamazubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'na wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barrur raufur rahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalallahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa hada man tagha. Wa qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa zilil kafarata a'da'ad-din. Allahumma aslih ra'iyah wa ra'iyah waj'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah waj'alna min su'ada'id darain fi afiyatin wa salamatin ya dzal jalali wal ikram wal izzah. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.